Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Ida Matusilmi dengan NIM A210 190 110. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi kelas 11 yaitu ketenagakerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas dengan 3 konsep kegiatan. Yang pertama ada konsep ketenagakerjaan, yang kedua permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya, dan yang ketiga ada sistem upah. Untuk pembelajaran yang pertama yaitu ada konsep ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, di sini ada komponen dari ketenagakerjaan. Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk berusia produktif, yaitu berusia 15 sampai 64 tahun. Nah, kalau kategori umur yang kurang dari 15 atau lebih dari 64 tahun merupakan bukan tenaga kerja. Sedangkan untuk angkatan kerja sendiri, angkatan kerja itu merupakan penduduk yang telah bekerja atau yang masih mencari pekerjaan. Nah, yang ketiga ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini sendiri yaitu tersedianya lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Nah, sedangkan ada banyak sekali angkatan kerja yang tidak melakukan pekerjaan atau tidak bekerja. Nah, itu bisa disebut sebagai pengangguran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada yang pertama menurut sifatnya yaitu tenaga kerja jasmania, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik seperti supir dan juga montir ataupun yang lainnya. Yang kedua ada tenaga kerja rohania, yaitu tenaga kerja rohania merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya seperti direktur, konsultan, dan manajer. Jenis-jenis tenaga kerja yang kedua ada menurut kualitasnya. Menurut kualitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya seperti guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Contohnya montir, sopir, dan lain-lain. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Contohnya seperti tukang, buruh, atau tukang cuci dan juga tukang sapu. Jenis-jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan ada 3. Yang pertama tenaga kerja bagian produksi, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Yang kedua tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Yang ketiga ada tenaga kerja umum dan administrasi, tenaga kerja yang berhubungan dengan personalian umum dan administrasi. Ada jenis-jenis tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Yang pertama ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung ini sendiri terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Nah, di sini ada hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Penduduk ini sendiri dibagi menjadi 2, ada penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja.
penduduk di luar usia kerja ini ada di bawah usia kerja, contohnya tadi yaitu kurang dari 15 tahun dan di atas usia kerja yaitu di atas umur 64 tahun. Nah, untuk penduduk usia kerja di sini ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu orang yang bekerja. Sedangkan untuk bukan angkatan kerja, contohnya ada sekolah, ibu rumah tangga ataupun yang lainnya. Ada juga yang angkatan kerja sedang bekerja ataupun mencari pekerjaan atau menganggur. Nah, mencari pekerjaan atau menganggur ini dapat digolongkan dalam jenis pertama skill karena dia mempunyai kemampuan, yang kedua voluntary, yang ketiga teknologi, yang keempat musiman. Musiman ini contohnya seperti musim panen padi. Jadi mereka itu dibutuhkan pada musim panen padi. Yang ketiga ada struktural dan yang kelima ada struktural dan yang keenam ada friksional. Nah, untuk bekerja ini ada dibagi menjadi dua lagi, yaitu bekerja penuh dan setengah menganggur. Bekerja setengah menganggur ini ada setengah menganggur menurut pendapatan, ada setengah menganggur menurut produktivitas, dan setengah menganggur menurut pendidikan dan jenis pekerjaannya. Nah, ini mungkin bisa lebih dipahami lagi ya teman-teman. Nah, kita masuk ke kegiatan pembelajaran yang kedua. Ada permasalahan ketenagakerjaan dan cara mengatasinya. Apa aja sih permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia? Yuk, mari kita simak. Nah, permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia itu yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi. Apalagi di musim corona seperti ini, kemarin itu berdampak sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Tentunya banyak pekerja yang di PHK karena contohnya dalam pabrik itu mereka sudah tidak bisa mendistribusikan kembali barang dagangannya karena terbatas oleh terbatasnya mobilitas perjalanan. Yang kedua ada jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga ada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Yang keempat penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Dan yang kelima perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, ini banyak sekali buruh yang mempermasalahkan mengenai perlindungan kesejahteraan tenaga kerja. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Nah, macam-macam pengangguran tadi ada yang pertama yaitu pengangguran terbuka atau open employment. Nah, ini yaitu seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Nah, pengangguran terbuka ini biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikannya di usia menengah ataupun tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua ada pengangguran terselubung atau underemployment. Nah, yaitu pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah atau di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Nah, BPS ini mengkategorikan pengangguran terselubung menjadi dua macam, yaitu pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu karena sukarela atau kemauan sendiri, dan ada juga yang karena terpaksa. Dua, ada jenis-jenis pengangguran berdasarkan kegiatan ekonominya dan belum sebab-sebabnya. Maaf. Yang pertama, menurut kegiatan ekonomi masyarakat ada pengangguran ketidakcakapan,
Kedua ada pengangguran tak ketara atau pengangguran terselubung seperti yang sudah tadi dijelaskan. Yang ketiga ada pengangguran kentara atau pengangguran terbuka. Ada lagi jenis-jenis pengangguran berdasarkan sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini sendiri itu biasanya mereka tidak lagi bekerja di saat tidak dibutuhkan. Maksudnya dia hanya akan bekerja pada saat musim-musim tertentu, contohnya musim panen padi ataupun musim berladang, ataupun musim panen teh. Nah, itu merupakan pengangguran musiman. Sedangkan untuk pengangguran friksional pelaksanaan, yaitu pengangguran ini yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Biasanya pengangguran friksional ini sendiri terdapat pada perekonomian yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Nah, selanjutnya pengangguran karena upah terlalu tinggi. Nah, karena upah yang terlalu tinggi ini mungkin mereka sudah merasa cukup dan tidak mencari pekerjaan lagi, tapi dia sedang mencari pekerjaan. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai pengangguran. Nah, untuk pengangguran struktural yaitu pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur atau komposisi perekonomian suatu negara. Jadi orang tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, dan permasalahan ini biasanya terjadi jika dalam perekonomian suatu negara itu dapat berdampak pada jenis-jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya ada pengangguran voluntary. Nah, pengangguran voluntary yaitu pengangguran voluntary yaitu pengangguran yang terjadi karena orang itu lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia itu masih mampu untuk bekerja. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pengangguran voluntary. Nah, sedangkan pengangguran potensional yaitu pengangguran yang apabila mereka itu terjadi di suatu sektor yang dapat ditarik ke sektor lain. Misalnya yaitu perubahan tenaga kerja manusia yang menjadi sekarang ini berubah menjadi tenaga kerja mesin atau mekanis. Nah, itu disebut sebagai pengangguran potensional. Sedangkan untuk pengangguran pengangguran konjungtur yaitu pengangguran ini yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Semisal saat terjadi resesi atau depresi yang menyebabkan pemberi kerja itu sendiri memutuskan hubungan kerjanya kepada para pekerjanya. Nah, itu termasuk pengangguran konjungtur. Nah, di sini ada penyebab terjadinya pengangguran. Nah, yang pertama ada tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang keempat, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. 5. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. 6. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. 7. Berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. 8. Masih sulitnya arus masuk modal asing. 9. Iklim investasi yang belum kondusif. 10. Tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. 11. Ada kemiskinan. 12. Ketimpangan pendapatan. 13. Urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Dan 14. Stabilitas politik yang tidak stabil.
15. Perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, di sini ada dampak dari pengangguran. Yang pertama ada dampak pada pendapatan nasional yang menurun. Yang kedua ada pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah. Ketiga ada produktivitas tenaga kerja yang rendah. 4. Upah yang rendah. 5. Investasi dan pembentukan modal yang rendah. 6. Kemiskinan. 7. Pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. 8. Dampak sosial pembangunan negara. Nah, ini merupakan dampak dari pengangguran. Jadi banyak sekali ya teman-teman. Oke. Nah, dari dampak-dampak tersebut bisa kita atasi dengan cara yang pertama, menciptakan kesempatan kerja. 2. Menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, dan penempatan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Nah, kita masuk ke kegiatan pembelajaran ketiga, yaitu mengenai sistem upah. Pengertian dari sistem upah sendiri merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Nah, pembayaran upah sendiri ini biasanya dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Nah, upah menurut undang-undang adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dikeluarkan, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab 1 Pasal 1 Ayat 30. Nah, teori dan sistem pengupahan. Landasan dari sistem pengupahan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 dan penjabarannya dalam hubungan industrial Pancasila. Nah, sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Jadi mempunyai fungsi sosial. 2. Mencerminkan dan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan memuat imbalan insentif atau intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Macam-macam sistem upah. Di sini ada upah menurut waktu, upah menurut prestasi, upah borongan, upah premi, upah partisipasi, upah mitra usaha, upah indeks biaya hidup, upah skala berubah, upah produksi, dan upah bagi hasil. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.